Assalamualaikum, hai teman-teman semua. Gimana nih teman-teman kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Dan buat teman-teman yang lagi sakit, aku doain ya, semoga lekas sembuh, amin ya robbal alamin. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi ya teman-teman di video baru aku dan aku bisa sapa-sapa teman-teman semua. Jadi di video kali ini spesial aku mau sharing evaluasi budgeting bulanan aku di bulan Desember 2024. Dan nanti di akhir video temenin aku yuk untuk unboxing pin Google AdSense yang udah aku terima di tanggal 27 Desember kemarin. Nanti aku akan cerita juga gimana proses aku bisa dapet pin Google AdSense ini. Yuk kita lanjut ke video dulu. Di sini tadi aku udah nunjukin evaluasi budgeting aku di minggu keempat dan sekarang aku mau evaluasi budgeting bulanan. Jadi kalau biasanya aku itu selalu upload evaluasi budgeting mingguan, nah setiap akhir bulan aku itu akan upload evaluasi budgeting bulanannya. Kenapa aku evaluasi 2 kali? Karena aku pakai 2 metode budgeting. Yang pertama adalah budgeting mingguan dan yang kedua budgeting bulanan. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, setiap bulannya aku itu pakai 2 metode budgeting. Yang pertama adalah budgeting bulanan dan yang kedua budgeting mingguan. Lanjut, sebelum kita memulai evaluasi, di sini aku mau cek dulu di aplikasi Money Plus untuk catatan pengeluaran aku setiap harinya. Buat teman-teman yang belum tahu, di sini aku udah beralih dari catatan manual ke catatan menggunakan aplikasi, yaitu aplikasi Money Plus. Seperti biasa, untuk evaluasi budgeting aku akan isi di kolom aktual dan selisih berdasarkan acuan dari catatan pengeluaran aku di aplikasi Money Plus. Menurut aku aplikasi ini bagus banget dan ngebantu aku untuk mengelola keuangan keluargaku, dan di sini udah ada rekap otomatisnya, jadi kita nggak perlu repot-repot lagi rekap manual. Buat teman-teman yang tanya gimana cara pakai aplikasinya, kalian bisa cek di channel YouTube aku ya, karena aku udah buatkan video cara pakainya. Lanjut ke video ya teman-teman. Di sini aku lagi isi di kolom aktual berapa nominal real dari setiap posnya yang benar-benar aku pakai di bulan Desember. Dan aku juga lanjut untuk isi kolom selisih atau sisa budget dari setiap posnya. Untuk yang pertama ada kategori listrik. Di sini budgetnya itu 200.000 dan terpakai 200.000, jadi nggak ada sisanya ya teman-teman. Untuk pos BBM di sini budgetnya 100.000 dan terpakai 100.000 juga, jadi nggak ada sisanya. Lanjut untuk pos air galon, di sini budgetnya 80.000 dan terpakai 57.000. Alhamdulillah ada sisanya 23.000. Untuk belanja bulanan di sini budgetnya 330.000 dan aktual atau terpakainya 316.000. Alhamdulillah ada sisa 14.000. Lanjut untuk pos belanja mingguan, di sini aku budgetkan 500.000 untuk 1 bulan dan terpakai 473.000. Alhamdulillah ada sisanya 27.000. Untuk pos kuota di sini aku budgetkan 200.000 dan terpakai 200.000 juga, jadi nggak ada sisanya. Untuk pos kesehatan terpakai 48.000 dari budget 50.000. Alhamdulillah ini ada sisanya 2.000. Lanjut untuk pos dana tak terduga, di sini tuh sisanya lumayan banyak ya teman-teman, karena terpakainya cuma 28.000 dari budget 100.000. Jadi masih ada sisa yaitu 72.000. Alhamdulillah untuk pos dana tak terduga ini nggak terlalu banyak terpakai di bulan Desember, karena memang aku kan udah buat pos baru yaitu parkir dan buah. Karena biasanya pos dana tak terduga itu memang terpakai untuk bayar parkir dan buah, jadi setelah ada pos baru, ini dana tak terduga ini nggak terlalu banyak terpakai. Lanjut untuk pos gas, parkir, dan buah, ini nggak ada sisanya ya teman-teman, semuanya sesuai dengan budget yang udah kita tentukan di awal bulan Desember. Nah itu dia pengeluaran aku di bulan Desember ini untuk kategori living, dan kalau ditotalin, totalnya ada di 1.662.000. Untuk sisa budgetnya itu di kategori living ini ada di 5 pos, yaitu air galon, belanja bulanan, belanja mingguan, kesehatan, dan dana tak terduga.
Dan tadi udah aku jumlahkan untuk sisa budget di kategori living ini totalnya ada 138.000. Lanjut di sini aku lagi isi untuk kategori fun atau jajan. Untuk budgetnya itu 200.000 dan terpakai 200.000 juga, jadi nggak ada sisanya. Nah, jadi bisa kita simpulkan untuk sisa budget di bulan Desember ini cuma ada di kategori living yaitu 138.000. Untuk di bulan Januari nanti aku akan gabungkan budget living dan fun supaya nggak terpisah kayak gini ya teman-teman, jadi lebih simple. Lanjut di sini aku mau isi bagian catatan yang nggak akan pernah lupa aku isi. Untuk yang pertama aku tulis sisa budget di bulan Desember ini yaitu 138.000. Dan di sini aku juga tulis perbaikan untuk di bulan depan, kalau bisa di sini untuk budget buah itu ditambah budgetnya. Karena berdasarkan pengalaman aku di bulan Desember ini budget buah 100.000 untuk 1 bulan itu kurang banget, jadi semoga ada rezeki di tahun depan biar bisa ditambah budgetnya. Alhamdulillah untuk evaluasi budgeting bulanannya udah selesai. Nah, ini kita bisa lihat detailnya ya teman-teman. Teman-teman sendiri gimana nih budgeting di bulan Desember ini? Apakah aman, terkendali, atau ada boncos tipis-tipis? Boleh ya sharing di kolom komentar. Kalau teman-teman masih boncos dan alasannya make sense, menurut aku nggak apa-apa banget karena budgeting yang sukses itu bukan karena ada sisanya ya teman-teman. Jujur menurut aku kita bisa cukup sampai 1 bulan aja udah alhamdulillah banget, dan ada sisa di akhir bulan itu adalah bonus ya teman-teman. Lanjut di sini aku mau cek uang cashnya dari dompet bulanan aku, apakah udah sesuai dengan yang tadi di catatan atau enggak. Untuk yang pertama ini ada dari pos belanja bulanan, alhamdulillah masih ada sisanya 14.000. Padahal menurut aku budgetnya itu ngepres banget, tapi alhamdulillah masih ada sisanya. Karena memang aku itu lagi mengurangi pertepungan, jadi aku nggak beli tepung, kemudian aku nggak beli mie juga ya teman-teman. Soalnya kalau kita stok mie di rumah, pasti itu selalu habis ya teman-teman. Makanya nanti kalau misalnya kita pengen mie, kita bisa beli di luar. Sebenarnya di awal-awal aku itu susah banget ya untuk ngurangin mie, karena aku sesuka itu dengan mie. Tapi alhamdulillah mulai sekarang itu udah jarang banget makan mie, jadi aku jatahkan 1 bulan itu 1 kali. Sekarang aku juga jarang banget makan manis-manis, kemudian goreng-gorengan. Sebisa mungkin aku minimalisir untuk makan manis. Sebenarnya alasan aku akhirnya ngubah pola makan karena waktu bulan Oktober itu aku kan dirawat di rumah sakit ya teman-teman, dan ada penyakit tertentu. Karena penyakit itu bikin aku trauma banget, makanya akhirnya aku pelan-pelan jaga pola makan aku sampai saat ini. Tapi mohon maaf aku nggak bisa spill penyakit aku apa, tapi ini tuh berasal dari pola makan aku yang kurang baik ya teman-teman. Jadi saran aku buat teman-teman, jangan sampai kalian itu kena sakit dulu baru menyadari kalau jaga pola makan itu penting banget. Jujur dulu tuh aku sembarangan banget ya pola makannya, jadi banyak banget makan tepung-tepungan, pedes-pedesan, goreng-gorengan, manis-manisan, dan ternyata itu tuh nggak bagus untuk kesehatan kita, apalagi dimakan itu secara berlebihan. Jadi saran aku, kalian harus kurang-kurangi makan-makan sembarangan kayak gitu dan perbanyak makan real food ya teman-teman. Oke, yuk kita lanjut ke video. Nah, ini udah aku keluarin ya tadi dari dompet bulanan aku, dan kalau aku hitung ini udah sesuai dengan yang tadi di catatan. Alhamdulillah aku seneng banget ada sisa budget bulanan. Kadang aku itu ngerasa nggak nyangka bisa sampai di titik ini. Padahal kalau diinget-inget dulu aku itu selalu boncos setiap bulannya. Bahkan di akhir bulan aku tuh selalu mikir gimana nih cara biar cukup sampai akhir bulan. Sampai akhirnya aku itu kenal metode budgeting, aku belajar banyak dari teman-teman, dan akhirnya aku bisa sisa sampai saat ini. Meskipun tujuan utama aku waktu dulu itu adalah cukup sampai 1 bulan, sisa itu adalah bonus ya teman-teman. Jadi buat
teman-teman yang masih gagal budgeting, semangat ya, nikmatin aja proses belajarnya. Semoga nanti di bulan depan atau di masa yang akan datang kita bisa berhasil budgetingnya. Nah, ini uangnya aku masukkan dulu ke dompet MyBank aku, nanti akan aku masukkan ke saving challenge dan tungguin ya di video aku selanjutnya. Yuk lanjut temenin aku untuk unboxing pin Google AdSense yang aku terima di tanggal 27 Desember kemarin. Alhamdulillah, ini yang aku tunggu-tunggu selama kurang lebih 1 bulan ya teman-teman. Jadi ini tuh dikirim dari Malaysia itu tanggal 2 Desember dan akhirnya sampai di kota Sorong, Papua Barat Daya itu tanggal 27 Desember. Jadi kurang lebih 26 hari aku nunggu pin Google AdSense ini akhirnya tiba di Papua. Jujur rasanya senang banget ya, karena ini aku tunggu-tunggu banget. Untuk mencapai di titik ini tuh nggak mudah banget buat aku pribadi. Prosesnya itu lumayan panjang ya teman-teman. Kalau aku pribadi itu sekitar 9 bulan sampai akhirnya aku monet dan aku dapet pin Google AdSense. Kadang aku ngerasa nggak nyangka bisa sampai di titik ini karena ngumpulin 4000 jam tayang dan 1000 subscriber itu nggak mudah buat aku. Tapi ternyata dengan konsisten aku upload video itu bisa ngebantu aku untuk menambah jam tayang. Dan tentunya ini bisa tercapai juga karena dukungan dari teman-teman semua yang udah selalu setia nonton video aku. Terima kasih banyak ya teman-teman, semoga Allah balas kebaikan kalian. Dan teman-teman tahu nggak sih, setelah kita monet itu tuh nggak langsung dapat pin Google AdSense, tapi kita itu harus ngumpulin dulu $10 atau sekitar 150.000. Nah, setelah ngumpulin $10 itu baru kita dapat email untuk verifikasi identitas dan alamat ya teman-teman untuk request pin Google AdSense. Dan ternyata setelah monet aku baru tahu ngumpulin dolar itu susah banget ya teman-teman. Apalagi views aku itu gak terlalu banyak, jadi memang agak susah ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang nonton video aku, jangan sampai skip iklan ya, supaya dolarnya itu bisa masuk ke aku. Nah, ini dia alhamdulillah untuk pinnya udah aku buka dan di dalamnya itu ada nomor 6 digit ya teman-teman. Jadi selain ada pinnya, di sini juga ada petunjuknya, jadi kalian gak usah bingung. Setelah ini aku juga akan praktekkan ya teman-teman untuk input pinnya ke dalam Google AdSense. Semoga sharing aku bisa bermanfaat buat teman-teman YouTuber pemula kayak aku. Yuk lanjut, sekarang kita beralih ke laptop ya teman-teman. Aku mau masukkan ke dalam akun Google AdSense aku. Setelah masuk, kalian bisa klik buka pembayaran lalu pemeriksaan verifikasi. Nah, ini dia tampilannya ya teman-teman. Kalian bisa masukkan aja langsung pinnya. Jangan lupa untuk dicek lagi ya pin yang udah kita input. Kemudian kalau udah yakin, klik kirim. Nah, nanti akan ada tulisan selesai warna hijau dan artinya udah selesai ya teman-teman. Alhamdulillah untuk input pinnya udah selesai. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum, bye-bye.